yang rajin-rajin yang memang mau kuliah struktur beton bertulang 1 dengan serius ya. Ini adalah kuliah pengganti ya. Minggu lalu, Jumat lalu tanggal 11 saya belum kembali, jadi digantikan hari ini dan kita tetap besok kuliah lagi ya, seperti biasa offline di Trisakti. Offline di Trisakti jam 10. Oke. Dan besok adalah kuliah terakhir. Ya, saya harapkan kalian semua hadir. Karena biasanya selalu di dalam kuliah saya menyisipkan apa yang kira-kira akan keluar di dalam ujian. Oke. Baik. Tolong dimatikan semua audionya supaya tidak ada yang bocor. Ya, tolong semua audio dimatikan. Baik, langsung aja kita share screen. Baik, Sevanya, apakah sudah lihat big screen semuanya? Sudah muncul, Bapak. Sudah ya? Oke. Baik. Sesi ke-6, jadi besok terakhir ya, sesi ke-7. Oke, hari ini tentunya padat, banyak angka-angka, saya mohon kalian konsentrasi ya. Saya mohon kalian konsentrasi. 17 Oktober hari ini ya, hari ini 17 Oktober hari Kamis. Baik, mari sedikit kita bahas dulu PR nomor 3. Sekali lagi saya menganggap kalian semua sudah dewasa, PR tidak dikumpulkan, mau dibuat syukur, nggak dibuat ya bye-bye, selamat kita nanti ketemu lagi di remedial. Kalian semua sudah dewasa, oke? Kalian tentu bisa mengelola semua finansial ya, keuangan segala macam. Kalau kamu sayang sama orang tuamu, sayang dengan uangmu, ya kalian belajar dengan lebih serius, bertanya sama saya welcome, saya sangat senang sama anak-anak yang rajin, yang penuh perhatian. Ya, jadi sekali lagi saya katakan kuliah itu di perguruan tinggi itu two way, mirip seperti orang pacaran, ya, mirip. Saya bilang mirip bukan artinya saya genit-genitan mau istilahnya berpacaran, bukan. Artinya saling memberikan perhatian. Saya juga akan memberikan perhatian kepada kalian yang memberi perhatian kepada mata kuliah ini. Kalian bertanya, saya jawab dengan baik-baik. Kalian diem, saya juga diem. Ya persis sama orang PDKT yang satu cuek, ya udah cuekin aja lagi. Ngapain mesti nyembah-nyembah harus ini ya. Demikian. Tolong disadari. Ya, kamu bertanya saya akan jawab, tidak bertanya saya anggap kalian sudah mengerti atau masa bodoh. Saya tidak akan mendorong-dorong, kalian bukan anak saya sama saya juga. Saya hanya peduli kepada kalian yang juga memperdulikan mata kuliah ini. Dalam semua arti, dalam arti positif semua. Oke? Baik. Lihatlah di sini PR nomor 3. Pertama, lihat maksudnya dulu. Baca gambarnya baik-baik. Tulangan atas ya. Kenapa disebut tulangan atas ya? Posisinya ada di atas. Tulangan bawah. Kenapa disebut tulangan bawah ya? Karena posisinya ada di bawah. Oke? Nah, terus selalu keep in mind bahwa beton itu jagonya tekan, tulangan itu jagonya tarik. Jadi tulangan itu difungsikan untuk menahan tarik. Oke, kalaupun ada tulangan yang minggu lalu saya berikan kuliahnya ada tulangan tekan, ya kebetulan minggu lalu itu kuliahnya momen positif. Momen positif itu tariknya ada di bawah,
tekannya di atas. Jadi lalu ngapain tulangan atas itu yang ngebantuin si betonnya? Ya, ngebantuin si betonnya karena di atas areanya tekan. Lu ngapain tulangan ada di sini? Ada di bagian tekan. Itu kan sebetulnya ranahnya si beton. Jadi ya nggak apa-apa, gue ada di sini mau bantuin lu nahan tekan. Oh gitu, ngerti nggak? Nah sekarang kalau dibalik, momen negatif artinya tariknya di atas. Nah tulangan yang namanya tulangan atas berfungsi sebagai tulangan tarik. Lalu tulangan bawah ngapain? Kalau tadi katanya bagian atas tarik, bagian bawah tekan. Ada tulangan. Jangan bicara dulu tulangannya ada berapa, ternyata lebih besar daripada tulangan atas. Nggak peduli. Oke? Pokoknya lu ngapain ada di sini, hei tulangan? Oh, gue mau bantuin lu beton. Gue juga ikut nahan tekan. Gitu. Ya, jadi dengan bahasa down to earth-nya gitu. Jadi dipahami dulu tulangan atas, tulangan bawah, dan momen positif dan momen negatif. Ini pertanyaannya. Momen positif. Kalau positif itu begini nih, ngeok, begitu. Jadi bawah tuh tarik, atas tekan. Kalau momen negatif, ya artinya atas tarik, bawah tekan. Itu dicatat, nggak ditulis di sini. Oke? Kalau semuanya dikasih, ya ngapain? Kamu nggak ada catatannya dong, kosong semua. Oke? Ya, kemarin Bu Yulia ngamuk-ngamuk katanya. Kamu mahasiswa kok nggak catet dong. Gitu, nggak tahu siapa yang diomelin dan angkatan berapa. Mudah-mudahan bukan kalian yang diomelin. Oke? Ya namanya sekolah ya, punya buku catatan. Masa sekolah luntang-lantung ranselnya isinya cuman rokok. Kan nggak benar. Sudah tahu kampusnya bebas asap rokok. Masih ngerokok tuh kan nantang berarti. Oke. Baik. Ya, itu tugasnya ceritanya. Catatan selimut beton menurut SNI 2847 tahun 2019. Sementara ini sayangku kalian, itu kalian baru belajar balok. Nanti semester depan kalau masih ketemu saya ya. Saya nggak tahu. Kalau masih ketemu saya, itu kalian belajar pelat. Jadi kalau balok, konsentrasi di balok, ya sudah saya beri tabelnya kemarin. Balok itu selimutnya harus melindungi semua tulangan, bukan tulangan memanjang saja, tapi juga tulangan sengkangnya. Nah, yang hari ini mau kita pelajari. Nah, berarti selimut beton itu berapa? Ya, dilihat di situ ternyata 40 mili minimal buat balok, 40 mili. Oke, 4 cm. Ambil kamu punya penggaris. Ambil nih penggaris. Oke? Penggaris 4 cm itu seberapa? Nih, dari sini sampai sini. 4 cm. Oh, tebal ya, Pak? Iya. Oke? Cukup tebal. Kenapa? Ya, tentunya pertama, buat memprotek saat kebakaran. Yang kedua, memprotek juga, memprotek siapa? Memprotek tulangan tentunya. Memprotek apa lagi? Ya, selain waktu kebakaran, memprotek supaya tulangannya tidak berkarat. Ya, kena cuaca, walaupun nggak kena air langsung ya, itu tetap ada perubahan cuaca, kena terik matahari, kena sedikit hujan atau lama-lama si betonnya ada crack. Kalau crack waktu pengecoran disebut dengan shrinkage, susut. Tapi kalau crack jangka panjang, lama-lama dia akan crack juga. Itu disebut creep. Ya, oke. Jadi 40 mili. Gunakan sengkang 10. Nah, ini tentunya buat buat menentukan waktu jarak efektif efektif depth, tinggi efektif D ya, delta si D itu D. Oke.
Jadi udah diketahui. Dalam menghitung D atau D aksen apa? Kalau ada aksen urusannya masih tekan, ya. Kalau polos-polos saja artinya tarik. Perhatikan apakah tulangan dapat berjajar dalam satu lapis, ya. Jadi misalnya di sini isinya 2, ya kayaknya sih 2 masih lowong lah, masih bisa. Ya tentunya titik beratnya di setengah di setengah diameter tulangan memanjangnya. 4, ya silakan dites. Di kelas kan waktu itu sudah kita tes ya. Nah, sekali lagi, buat yang nggak masuk, kalau beda 1 mili aja karena kita ini urusan di sekolah, ya nggak bisa. Tapi kalau di dalam praktek, aduh Pak, kacek 1 mili. Ini boleh deh ya Pak, kita paksain dikit cincai. Kalau kata orang pedagang di Glodok itu cincai. Ya bolehlah, cincai masih boleh. Oke, masih boleh. Tapi besok kalau waktu ujian nggak muat, kacek 1 mili, ya sorry, naik ke atas. Jangan lupa. Kalian di sekolah nih, jadi apa-apa mesti presisi dulu. Oke, urusan lapangan nanti diakal-akali, itu lain cerita ya. Oke. Nah, terus kemudian hitung sesuai dengan definisi dalam SNI 2847. Apa sih Pak definisinya? Ya maksudnya itu jarak ya, jarak dari serat paling tertekan ke titik berat dari tulangan kamu. Mau nggak mau mesti ngitung. Oke? Nah saya selalu ngomong begini, ini serat. Tapi kalau momen negatif gimana? Tekannya kan di bawah ya, berarti tulangan yang di atas, jadi jarak serat tertekan sampai ke tulangan yang tertarik. Ya, tabulasikan, artinya masukin tabel, tabulasikan hasil perhitungan saudara ke dalam tabel berikut ini dan hitung rasionya. Ya, baik. Masih bisa dengar suara saya? Masih ya, oke. Soalnya di sini ada message dibilang suara saya enggak ini. Ini sayangku, silakan. Aduh Pak, kecil Pak, nggak kebaca. Oke. Nanti ya Gani nggak usah sampai melotot kayak gitu. Nanti Gani akan saya kirimkan kalau nggak lupa. Kalau saya lupa, kamu WA Telegram saya, Pak, mana katanya mau dikasih jawaban tugas nomor 3. Oke. Baik, kalau kebaca ya udah langsung di print screen seperti ini. Nah, di sini yang angkanya biru itu artinya input yang udah diketahui, ya, yang udah diketahui. Oh, sebelum lupa, kan saya udah bilang ujiannya 45 menit, ya. Jangan menyalin soalnya. Terus juga tidak perlu diketahui FC prime berapa, FY berapa, oke? Kamu siapkan stabilo saja. Ya, saya kalau nggak salah ujiannya itu di hari apa? Kamis ya? Kamis ya, 24. Di hari Kamis. Kamis, Pak. 24 ya sayangku. Oke. Ya, Kamis 24. Nah, itu kalian bawa stabilo sayangku. Ya, pasti anak Trisakti kebeli lah stabilo ya. Oke. Stabilo. Oke. Ngerti ya, stabilo. Jadi nggak perlu disalin FC prime berapa, FY berapa. Oke. Terus ini baloknya berapa, 500, 300, segala macam, cari di dalam gambar. Oke. Apakah ada di situ atau di dalam soalnya diketahui. Terus ini DS tadi kan sengkang 10. DB 22 ya, 22. Ini N. Apa sih ini? Oke, in one row. Yang ngecek minggu lalu itu loh sayangku. Kalau ininya 4, berapa jedanya atau ininya?
yang dilengkahi berapa? 3 kan? Jadi 4 kali 22. Terus jedanya berapa? Yang terbesar antara tulangan sama 25 mili. Gedean mana? Ya 25 mili. Jadi 25 kali 3 ditambah 4 buah tulangan kali 22. Oke? Masih ditambah selimut kanan kiri 40 sengkang kanan kiri 10 ya udah ya, jadi 100 ditambah berapa tadi, 4 kali ini 22 88 ya, baru 188. Terus kemudian jedanya ini berapa, 3 kali 25 75 108 188 tambah 75 ya berapa, 250 something. Nah ini berapa, oh 300 kayaknya masih masuk. Ya sudah, langsung AS-nya dicari pakai tabel ya. Diameter 22 berapa ya, 38 something, 380. Oke. Nah terus kemudian kaliin 4, dapatlah segini. Oke. Nah, terus kemudian efektif depth-nya dihitung yang kayak kemarin, tinggi totalnya si 500, dalam hal ini H-nya 500 dikurangi apa tadi, selimut 40 yang di bawah, terus kemudian macam-macam, ada apa, ketemu sengkang, ketemu ini ya, karena tadi bisa berjajar 4, titik beratnya di tengah. Ya sudah, nggak usah pakai momen statis segala macam, nggak usah capek-capek, dapatlah. Dihitung, masukin rumus yang kemarin. Terus dengan V-factor 0,9 dapatlah yang di bawah. Nah, 2 angka ini cemplungin ke sini nih. Plung, ya. Si 240 sama 216 masuk ke sini. Jelas? Nah, lakukan case kedua. Ini kan masih momen positif semua. Tekan di atas, tarik di bawah. Lakukan lagi semua. Oke? Lakukan lagi. Nah, yang ini tinggal dibalik. Cara membaliknya gimana? Kertasnya dibalik soalnya tuh. Semua rumus-rumusnya sama. Jelas? Jadi kalau ada momen negatif, kertasnya diputer aja, semua rumusnya berlaku dan nggak usah dikasih tanda minus. Jangan dikasih tanda minus, mentang-mentang momennya minus sekian, itu jangan. Tetap diambil nilai absolutnya. Oke, jelas? Dicek. Oke, kalau sampai nggak ketemu, ya lakukan hari ini. Kita udah nggak punya waktu. Besok saatnya kamu bertanya. Saatnya bertanya sama saya. Nggak ada pertanyaan, saya senang. Kamu juga ya nggak pusing. Oke? Ya. Nanti yang tidak senang orang tua kamu kalau sampai kamu harus ikut remedial, bayar lagi yang kayak Trisaktinya. Oke? Kamu ini lagi, ketemu saya lagi. Bosan kan ya? Oke? Apa saya mau bertanya? Ya, sayangku, saya tanya, silakan. Kita udah nyari Pak yang negatif itu sampai case ketiga. Nah di case 4 itu kan nggak bisa tuh Pak. Yang mana sayangku, case 3, case 4 yang ini yang dulu, negatif, yang Pak. positif? Yang negatif. Oh, yang negatif. Iya. Kan nggak bisa tuh kalau untuk di case keempat kita 6 sejajar. Jadi harus 4 sama 2 tuh Pak. Nah saya bingung yang ketemuan kalau misalnya dia nggak bisa sejajar, kita harus nyari titik berat. Nah, titik berat itu nanti dia berpengaruh ke efektif depth-nya atau bagaimana, Pak? Ya tentu pengaruh ke efektif depth-nya. Jadi yang kamu tanyakan sekali lagi momen negatif ya, berarti yang ini ya? Ya Pak. Oke. Sebentar saya geser dulu supaya ada ruang menggambar. Nih. Berapa ininya? 500. Terus ini 300. Betul? Nah, terus katanya tadi nggak bisa 6. 6 nggak muat nih.
tulangan bawahnya nggak muat. Satu muatnya cuman 4/2. Jadi ada di sini. Oke? Nah ini kan momen negatif. Momen negatif tuh begini. Artinya atas itu tarik, bawah itu tekan. Nah terus kemudian kamu cari nih. Cari titik beratnya. Ya, saya kasih clue. Yang namanya titik berat atau garis berat itu dekat ke yang lebih rame. Oke, kalau di sini ada 4, di sini ada 2, itu lebih dekat ke yang 4, lebih ke bawah. Itu indikatornya. Oke. Nah, kalau semuanya sama, ini kebetulan S22 semua, S22, S20, S22. Oke. Ya. Itu gampang juga sayangku. Kalau besok kamu di ujian di sini kasih 16, di sini 22, nah itu mesti pakai momen statis. Kalau enggak, itu apa namanya, garis berat ini terhadap dia, itu adalah 2/6. Loh dari mana Pak 2/6? Ya gampang, itu kan kayak simple beam nih, simple beam. Yang di sini ada bercokol 2, yang di sini ada bercokol 4. Oke? Nah, semua beban ini ada berapa? Ada 6. Nah, di sini harus berapa reaksinya? Harus reaksinya 2, dan di sini reaksinya kan 4. Nah, di mana sih beban itu yang bisa si 6 itu? Ada di mana? Oke? Jadi gampangnya adalah ini adalah 2 dibagi total semua. Total semua berapa? 6. 2/6 kali jarak ini. Jarak ini berapa ya? Ingat di sini. Kalau vertikal 25. Nggak harus lebih, nggak usah dipilih terhadap dB. Nah ini dB. Ini dB, jadi 25 tambah setengah 22, setengah 22, jadi 22 lagi, 22 tambah ini 47, kali 47. Ini kan sepertiga. Oke? Nah, apa namanya? 47 bagi 3. 15,7. 15,7. Efektif depth-nya berapa ini? Jadi si D aksennya. Oke. Apa ada yang salah saya? Apa ada yang salah? Ya Pak, saya juga sambil mencerna soalnya Pak. Ya pokoknya ini udah dicek, nggak bisa harus 42, nggak bisa 51. Terus kemudian ininya D dapat dari mana ini? Oke. Ya kan tadi dari sini ini udah 15,7. 15,7 dari sini loh. Kalau sampai dari bawah masih ditambah setengah lagi. Setengahnya kan 11, ditambah 10 sengkang, ditambah 40 selimut. Jadi 15,7 ditambah berapa? 61. Nah, 70 ini sama dengan 76,7. Nah, terus kan kalau mau ngitung momen negatif dari serat paling ini kan mau negatif ya.
Berarti dari tulangan ini dibilang gimana? Ini sebentar. Tinggal 500 dikurang 76,7. Iya, 500 dikurang itu efektif depth-nya segini. Oke, dapat kan? Jelas? Jelas. Nah, yang konyol adalah soal ini. Soal ini. Ini kan nggak ada tulangan tekannya. Yang ini masih mending nih. Masih mending. Oke. Sorry ya, saya salah. Sebentar, saya salah. Salahnya apa? Yang saya salah itu adalah menggambar ini. Maklum saya salah. Kenapa salahnya? Balik ke soalnya dulu. Ini yang 6 ini, yang 6 itu adalah tulangan atas. Tadi saya nulis gambarnya tulangan bawah, itu salahnya. Oke, sebentar saya stop share dulu ya. Baik. Oke. Jadi saya tadi salahnya dalam menjelaskannya. Loh. Jadi harusnya tulangannya itu yang tadi 6 itu ada di atas sayangku. Terus yang berapa? 2 atau 4 itu ada di bawah. Jadi ini tadi kan kita udah hitung yang pakai saya ajarin itu 2 dibagi 6 dapatnya 15,7. Kemudian setelah ditambah sengkang, ya ditambah sengkang, ditambah selimut sama dia punya masih separuh, ya separohnya 20, jadi ditambah 22/2 ya, ditambah 10, ditambah 40 itu dapat sekian. Terus kemudian dari situlah kamu baru bisa mengukur ini, itu yang keluar dari menjadi 423. Nah yang ini momen negatif ini nih case 1. Kenapa bisa jadi minus nih? Ya. Nah, kita bahas. Dia tulangannya hanya ada di mana? Tulangannya hanya ada di bawah. Hanya ada di bawah, sayangku nih. Ada di bawah. Kalau nggak salah cuma 2 ekor. Oke. Jadi efektif depth-nya yang mana? Ini sayangku nih. Ini D, bukan D aksen nih. Ini D. D-nya. Momennya begini. Jadi ini tetap tarik. Loh di sini nggak ada siapa-siapa ya Pak? Iya. Sini nggak ada siapa-siapa? Iya. Nggak ada yang nahan tarik? Enggak. Baru ketemu tulangannya di mana? Di sini. Jadi D-nya dari mana? Dari serat paling tertekan ke sini. D-nya kecil sekali Pak. Jadi 40 ditambah 10 ditambah 22 bagi 2. Jadi cuma 61 Pak. Iya nih 61.
Dihitung pakai rumus inilah, jadi kok jadi negatif, Pak. Oke? Jadi betul-betul dia nggak punya kapasitas. Nah, kenapa dikasih soal yang ini? Lain lagi case yang kedua. Case yang kedua masih oke. Ya, case yang kedua. Yang case nomor 1 kenapa dibikin jadi soal? Ada ininya. Ada reasonnya. Saya clear dulu ya. Saya clear dulu. Saya keluar dulu. Sorry, ini kecoret tadi. Terlalu bersemangat sayanya. Oke, sudah jelas tadi siapanya? Sudah Pak. Cuman saya pengen nanya terkait ini Pak, pemahaman D sama D aksen. Itu D aksen itu yang selalu tekan atau dia di tulangan atas Pak Miki? Pemahamannya? Enggak, D aksen pokoknya yang nyantol, yang dekat sama bagian tekan. Jadi enggak. Jangan terkecoh dia ada di atas atau di bawah. Kalau giliran momen negatif, dia berada di bawah. Kalau momen positif, D aksen ada di atas. Jelas? Jelas, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, tadi saya janji, kenapa itu ada soal itu? Ini, apa sih ini Pak? Ini tutup got sayangku. Kalau kamu lihat, ini tulangan, kamu bisa lihat kan kursor saya. Itu rupanya si tukang yang tukang apa namanya, kontraktor jalannya, itu terbalik sayang. Mestinya terus terbalik, dia naruh tulangannya di atas. Jadi seperti itu kasusnya tadi. Jadi patah nih, lihat tuh, patah kayak begini. Kenapa ya Pak tulangannya, kenapa si tukangnya terbalik? Karena yang bawahnya itu lebih mulus, karena kan dia cor di bawah. Ada tatakannya, mungkin itu suatu paving yang rata, yang licin, ya permukaannya dapat licin. Giliran dia puter, kasih pengennya yang licin di atas, ternyata sebetulnya tulangannya jadi terbalik. Nah, itulah jeleknya beton bertulang. Kamu salah masang tulangan, efeknya jebol, patah tadi. Oke, saya nggak tahu apakah ada mobil yang kejeblos di sini atau ini. Kayaknya sih kalau sampai harus patah kayak begini, ya pastinya ada korban mobil yang apa namanya sampai begitu, ya. Jadi itu sekali lagi kelemahan dari beton bertulang. Kamu salah masang tulangan seperti ini. Ini kan mestinya harusnya momennya positif. Positif tarik di bawah, harus tulangannya di bawah. Ini ternyata taruhnya di atas. Ya, itunya D-nya kecilnya segini. Seperti soal yang tadi. Baik, oke. Sekarang geser pada balok shear in beams. Kita sudah lihat ya videonya itu yang saya sudah share juga.
kenapa ya balok itu kerangkanya ya kayak jerangkongnya tuh kerangkanya kok ada tulangan memanjang dan ada tulangan geser, tulangan sengkang ya. Nah, ternyata setiap ada momen itu pasti ada geser. Karena kamu belajar di analisis struktur ya, dulu namanya rekayasa, rekayasa, mekanika teknik, ya, bahwa lintang itu adalah turunan dari momen dm per dx sama dengan geser, atau geser diintegralkan jadi momen. Artinya semua geser, kalau kamu jumlahkan, itu diintegralkan itu artinya dijumlahkan. Itu menjadi momen. Jadi di mana ada momen pasti ada geser. Setidaknya demikian. Ya, karena selalu geser itu turunan dari momen. Lain nanti kamu bersama Pak Sugeng mengenai aksial, kan kita belajarnya MLN ya, momen, geser, sama lintang, atau kalau sama saya MVP, momen, geser, dan normal atau gaya aksial. Gaya aksial nothing to do sama momen sama geser. Ya, tidak langsung, ya. Nah ini kamu bisa lihat, ini saya ambil dari McGregor, kamu bisa lihat ini sengkang. Sebetulnya yang dibutuhkan adalah ini sayangku, kakinya, nih kakinya ini yang menahan geser, ya. Jadi yang menahan geser tuh ini. Loh Pak, yang ini kenapa dikosongin lagi, tidak berfungsi? Karena gesernya itu di dalam balok, ya melintang sifatnya. Nah sengkang-sengkang seperti ini. Jadi variasinya bisa kayak begini, bisa juga beberapa, kalau dibutuhkan 4 kaki ya, ini satu ini disebutnya kaki, 4 kaki, ya. Ini artinya gesernya mungkin dahsyat, ya. Terus ini bisa yang terbuka, ini yang harus minta 135 derajat dibengkokkan begini. Ini untuk balok-balok yang menahan beban gempa. Dia tidak boleh lepas sengkangnya karena mengconfine yang kemarin sudah diceritakan, seperti ada orang pakai long torso atau pakai emben ya, atau pakai seperti dibebet pakai seperti mumi itu ya. Ini bisa juga keluar berbentuk U segini ya. Terus kemudian bisa juga berpasangan. Nah, terus harus ada yang ditutup. Nah, ini khusus buat balok tepi. Balok tepi dia karena mau tidak mau ada kemungkinan menahan sedikit puntir. Nah kalau kosongan kayak begini jangan. Jadi kalau puntir kebetulan tidak diajarkan ya, tidak diajarkan di Trisakti ya, karena waktunya juga yang terbatas. Nanti waktu SBB 2 juga nggak diajarkan mengenai itu, nanti aja kalau kalian butuh ya perlu belajar mengenai puntir. Jadi ini balok tepi harus dikasih topi ini. Dan semuanya 45 derajat. 135 ya. Kemudian. Baik. Nah, kamu lihat sekarang seberapa fatalnya kalau sampai terjadi geser. Nah, ciri-ciri kegagalan geser, ya, kegagalan geser nih,
geser pada balok ya, akibat gaya lintang. Itu ciri-cirinya 45 derajat letaknya. Nah, jadi kalau kamu lihat retakan yang 45 derajat, oh itu akibat geser. Tapi kalau akibat lentur, ya, akibat lentur, itu cerita lain. Misalnya ini beban terbagi rata, dia mau melengkung begini. Nah, retaknya di sini yang paling gede. Nah, kalau ada retak-retak seperti itu retak lentur. Kalau akibat di sini tumpuan, momennya negatif nih. Momen negatif, ya retak-retaknya di atas. Makin lama makin kecil. Gitu. Ya, itu akibat lentur. Kalau miring itu pastinya akibat geser. Nah, ini adalah diagram geser. Diagram geser. Oke? Di sini kenapa ada yang terpancung? Ini ada tumpuan. Biasanya di sini ada kolom. Kita kan mainnya selalu menganalisis itu pakai garis sistem. Jadi kita punya portal atau kita punya struktur itu seperti kawat, wireframe, ya, seperti wireframe. Jadi kalau kamu mau menghitung geser, sebetulnya gesernya harus di muka tumpuan yang perlu diperhitungkan. Oke? Nanti itu dilakukan oleh program sebetulnya, jadi kita bisa mintakan dilakukan. Nanti tentunya kalau kalian sudah lulus jadi sarjana, kemudian menggunakan program seperti ITAB, seperti SAP, seperti macam-macam program yang ada di ini, mereka sudah otomatis menghitungkan di muka tumpuan. Oke. Nah, yang tidak boleh, itu saya terlewat. Nah, benar terlewat ya sayangku. Makanya dari tadi terlewat ya. Tadi cerita di mana ada momen pasti ada geser ya, karena geser adalah turunannya dari momen. Nah, ini foto-foto kegagalan dari geser ya. Nah, di sini kan kamu bisa lihat 45 derajat lagi nih, tadi yang barusan saya jelasin. Ya, dia punya kegagalan 145. Nah, terus kemudian yang penting kamu ketahui, kegagalan geser itu terjadinya tiba-tiba. Tolong digaris bawahi tiba-tiba, jadi nggak pakai bilang-bilang dulu. Gitu. Jadi lebih getas daripada kegagalan lentur. Kalau kegagalan lentur itu terjadi retak dulu, makin lama makin besar, lendutan juga makin besar. Nah, kita istilahnya sempat lari. Kalau kegagalan geser itu tiba-tiba, nih jebol seperti ini, kegagalan geser. Seperti foto yang di kanan. Ya, ini ya, kayaknya dua-duanya saya ambil dari McGregor. Oke? Nah, untuk itu ditanggulangi, siapa yang bertugas menahan geser? Itu adalah si sengkang. Ini sengkang. Tuh. Ya, bahasa Inggrisnya stirrups, ya, stirrups. Terus kalau yang ini adalah mainsteel, maksudnya tulangan memanjang, ya. Terus ini section itu artinya potongan, ya, gitu. Ini dia yang menahan. Jadi yang menahan sekali lagi yang mana? Ini dan ini ya sayangku. Oke, Sevanya, ini dan ini. Yang ini tadi atas sama bawah nanggung nggak Pak? Enggak, nganggur sebetulnya. Boleh nggak Pak saya bikin model C kayak begini? Boleh. Tapi tugas sengkang itu mestinya ada nanti kamu belajar ada 4 tugas sengkang itu. Yang pertama ya tentu menahan geser, ini yang kita lagi mau pelajari, menahan geser.
Yang kedua sebagai apa? Sebagai montase, sebagai pengikat tulangan ini yang biru, tulangan memanjang. Di sini ya mestinya ada nih tulangan. Ya, kemarin temanmu ada yang bertanya, dia cukup kritis, Pak, ada nggak struktur yang hanya pakai tulangan single reinforcement? Ya, sebetulnya jarang, tapi ada aja. Ya, ada. Ya, ini contohnya di dalam gambar, ini baru single reinforcement. Ya, tentunya atasnya gimana, Pak? Ini nggak ada yang megangin, betul. Harus membentuk sangkar, sangkar. Jadi harus ada tulangan walaupun kecil ya, kecil. Oke, jadi ini yang menahan adalah kaki yang tegaknya. Karena gaya gesernya itu berjalan begini. Oke, berjalan begitu. Jadi yang menahan tuh ini dan ini. Ini sementara nganggur. Jadi boleh nggak bentuknya begini? Sebetulnya boleh. Tapi lalu gimana bikin beam begini dia nggak membentuk sangkar. Oke, jadi harus yang tertutup. Yang tertutup. Gitu. Oke. Ya, jadi udah tahu tugasnya sengkang menahan gaya lintang. Jadi ada pembagian tugas. Tulangan memanjang untuk menahan gaya lentur, momen. Ya, jadi ada di beton bertulang ada pembagian tugasnya. Baik. Lanjut tadi ini sudah dibahas. Nah, ini gambar-gambar. Lihat sebetulnya dia mulai retaknya itu dari muka tumpuan. Jadi yang tadi saya katakan, kita menghitungnya lintangnya itu boleh dari muka tumpuan. Bahkan si 2847 itu memperkenankan kamu menghitung kekuatan gesernya itu, pencet. Saya mau mengeluarkan annotate. Bahkan si 287 atau SCI pun itu dia memperkenankan kamu menghitung gesernya di sini. Sejarak D dari muka tumpuan. Dari muka tumpuan sejarak D. D apa? Itu yang tadi saya tanyakan lagi. Yaitu effective depth. Effective depth. Tapi D bukan D aksen ya. Kalau D aksen itu selalu nempel sama tulangan tekan. Adanya di posisi yang tekan. Oke. Ini gambar 2 tuh, critical section. Jadi sebetulnya boleh di itu ya. Oke. Di gambar kedua, Deng. Itu sudah ada. Boleh. Itu. Tapi kalau tumpuannya kayak begini, kamu menghitungnya lebih baik dari senternya, dari center tumpuan. Critical sectionnya seperti itu. Yang ini critical sectionnya boleh. Tapi kalau mau aman udahlah ya di muka tumpuan boleh. Gitu. Ya. Nah yang nggak boleh kalau ini kolomnya cuma kolom gantung. Nah critical sectionnya di mana? Di sini nggak boleh sejarak D. Oke. Terus yang nggak boleh lagi kalau ada point load. Ada point load di sejarak D. Nggak boleh. Critical sectionnya tetap harus di muka tumpuan. Gitu. Oke. Nah terus kalau yang ini, gambar ini, kalau ada induk balok menahan anak balok. Menahan anak balok. Nah, dia bisa-bisa aja anak baloknya itu bebannya berat. Bebannya berat sekali. Nah, critical sectionnya ada di mana? Ada di sini. Ya. Oke. Critical sectionnya si anak balok nih.
Ini balok yang lagi ini. Ini girder. Girder tuh induk balok. Induk baloknya tuh yang lagi tegak lurus dari gambar ini. Ya. Nah, itu di si girdernya mesti ditambahin nih hanger reinforcement. Harus ada sengkang-sengkang karena dia merupakan beban terpusat untuk si girder. Gitu. Ya. Oke. Itu yang perlu kalian perhatikan. Penjelasan lanjutnya bisa di McGregor. Nah, mari kita masuk ke dalam analisisnya. Kekuatan geser. Kekuatan geser itu, kalau menurut CSNI, itu ini adalah kekuatan geser ultimate. Ya, atau yang dibutuhkan. Kekuatan yang dibutuhkan. Ini adalah yang kita sediakan, CVM. Nah, seperti yang sudah dikatakan, kalau kita bisa ngangkat sehari halter 100 kilo, ya besok mau show off di depan di depan orang-orang, daripada kita gagal, kita harus jangan ngaku 100 lah. Harus ada reduksi, faktor reduksi. Lebih baik kamu ngomong saya cuma kuat ngangkat 75 kilo. Oke, itulah V-factor. Nah, kamu kemarin masih ingat loh Pak, waktu V-factor lentur itu 0,9 ya Pak. Kenapa di sini 0,75? Lihat di tabel ini halaman 469. Kenapa lebih kecil? Karena CSNI 287 atau ya peraturan beton atau SCI itu tidak mau terjadi keruntuhan geser terjadi lebih dulu dari keruntuhan lentur. Kenapa? Sudah dikatakan kalau keruntuhan lentur itu sifatnya bilang-bilang, lebih ductile. Tulangannya molor dulu, tulangan memanjangnya. Kalau geser, tadi kan udah dibilang tiba-tiba. Tiba-tiba. Jadi kita mesti kasih safety factor yang lebih besar. Dengan demikian, reduction factornya lebih kecil. Gitu. Suruh ngaku lebih tidak kuat. Gitu. Harus ngaku lebih tidak kuat, ya. Gitu. Itu perlu diperhatikan. Kenapa dikasih V-factor lebih kecil? Supaya kegagalannya jangan terjadi mendahului kegagalan akibat lentur atau flexural. Nah, kemudian si Vn ini nih, Vn, ya kekuatan nominal geser dari suatu penampang balok, itu sebetulnya ada dua sumbangan. Satu, CVN itu terdiri dari VC dan VS. VC itu kontribusi dari beton, ini yang ini. C ini konkret. S itu steel, ya kontribusi dari tulangan geser. Itu si sengkang, ya. Oke. Di dalam peraturan itu bisa disebut sebagai tulangan geser. Bisa juga disebut tulangan transversal. Oke. Ya. Jadi ini istilah sayangku. Ini istilah semua. Ya, terus kemudian kita menyebutnya sengkang, bahasa Inggrisnya stirrups, ya. Terus kamu nanti mungkin yang saya bilang sudah di lapangan kerja praktek, tukang-tukang menyebutnya behel, ya. Ada yang menyebut cincin. Jadi jangan keder, jangan nggak usah cengar-cengir. Ya, maksudnya kok istilahnya aneh-aneh, kan sudah saya perkenalkan. Kalau mau cengar-cengir sekarang aja gitu. Nanti kamu kerja praktek membawa nama Trisakti, sayangku. Membawa nama Trisakti jadi nggak malu-maluin. Oh, gua ngerti. Itu lu mau pakai bahasa apa? Stirrups, bahasa Inggris, behel, dulunya dari bahasa Belanda. Cincin, bahasa kampung. Kalau
Kalau dari tulangan geser, tulangan transversal, bahasa Indonesia yang baik, sengkang, udah komplit. Oke. Nah, kontribusi beton itu dari menurut penelitian itu besarnya poin 17. Poin 17. Saya ajarkan kamu sekarang ya. Kalau desimal itu pakai poin. Ya. Coba di kalkulatornya kamu periksa, ada nggak koma? Tidak ada. Kita aja gara-gara dijajah sama Belanda, jadi kita tuh selalu bilang 0,17 gitu. Saya juga masih ngomongnya setengah 0,5 ya. Jadi saya nggak ngomong juga 0,5 gitu. 0,5 juga enggak. Oke? Jadi biasakan aja. Saya konsisten pakai poin 17. Kemudian di sini akar FC prime B, ada W-nya apa nih Pak? Web. Jadi kalau balok tuh hanya bagian badannya saja. Nanti besok kita belajar balok T sedikit. Ya, yang membuat kalian happy, balok T itu nggak diuji. Jadi cuma asal tahu. Gitu. Oke, baik nggak? Dikasih kuliah tapi nggak diuji, nggak ada di ujian. Oke, saya besok ceritakan kenapa capek-capek udah ngitung balok T, ya kayak begitu ternyata. Ya, yang saya selalu promosikan sudah kamu bisa menghitung single reinforcement aja sudah. Thank you dan bisa menjadi bekal kamu. Oke. Kemudian BW kali D lagi. Jadi selamanya tidak ada urusannya sama H, tinggi balok yang total itu. Nanti waktu belajar plat, baru kamu ketemu. Selain itu semua pakai D terus. Lagi-lagi apa nggak bosan? D itu adalah tinggi efektif, yaitu jarak dari serat beton paling tertekan ke titik berat tulangan tarik. Oke? Gani, gimana? Udah bosan? Apa itu D? Oh, lagi nyatet. D apa? Ayo. D adalah tinggi efektif, yaitu jarak dari serat beton paling tertekan ke titik berat tulangan tarik. Udah gitu, terus D, nggak pernah pakai H kecuali nanti waktu pelat. Ada, itu pun buat nulangin tulangan susut. Kemudian yang perlu kamu catat, FC prime kan satuannya MPa, MPa. Tapi di sini di bawah akar. Jadi Pak, ini kan angka, poin 17. BW juga nanti angka. Ini angka. Ya, ini adalah satuan panjang. Ini koefisien. Berarti ini baru apa ini? Baru satuan panjang kuadrat. Lalu ini apa? MPa. Kita perlu nih MPa. Ternyata dari penelitian dia besarnya itu sama. Akar MPa dijanjikan sebagai MPa juga. Jadi nggak usah pusing. Bukan akar MPa. Satuannya ini. Jadi yang diakarkan hanya angkanya saja. Kalau FC prime-nya 25, ya berarti kekuatan gesernya 5 MPa, bukan 5 akar MPa. Ya, oke. Itu yang perlu kamu tahu. Jadi satuan akar FC prime ini buat geser adalah MPa juga. Nah, kemudian kontribusi tulangan geser tadi kan, dari si sengkang nih. Kontribusinya apa? Ada AV, ada FYT, D, sama S.
berbanding terbalik sama S. Mari satu-satu. AV apa? Luas total. Ini total tulangan geser. Jadi sayangku kalau tadi ada dua kaki, ya dua tulangan. Kalau ini S10, satu S10 berapa? A-nya 79. Kalau dua berapa? Oke, ya 158. Jelas? Kalau yang tadi gambarnya yang tekak-tekuk ada 4 kaki kan yang waktu saya sebut nama Sevanya yang ada 4 kaki. Kakinya ada berapa? Hitung kaki yang vertikal sayangku. Ya kenapa dari tadi Bapak menekankan tulangan sengkang yang vertikal. Waktu itu ada lulusan Trisakti yang akhirnya jadi lulusan terbaik. Waktu diuji, dia ditanya, mana tulangan sengkang yang menahan, mana bagian dari sengkang itu yang menahan geser. Dia nunjuk yang atas tadi. Yang atas itu nanti waktu belajar puntir, dia baru efektif. Yang tadi yang topi, yang saya bilang pakai topi segala macam, itu buat nahan puntir. Tapi kalau geser, karena gayanya tuh dari atas ke bawah, yang main geser itu adalah yang vertikal. Ngerti? Nah, tulangan total ya, kalau ada 2 kaki ya kalikan 2, ada 3 kaki kalikan 3, ada 4 kaki kalikan 4. Kemudian ini FY, itu ada notasinya T. Apa T? T itu sebenarnya singkatan dari transversal, FY-nya tulangan transversal. Ya. Nah, itu ya kalau mengikuti di 450 walaupun kamu pakai high strength steel yang lebih dari 420, kamu harus ngitungnya tetap dipentokin 420. Itu si 287 bilang begitu. Mengapa? Tadi nggak mau terjadi kegagalan geser lebih dulu dari kegagalan lentur gitu. Walaupun pakai yang lebih dari 420. Dan biasanya ya sayangku semuanya itu semua pakainya 420. Jadi tulangan memanjang juga kita pakai 420, sengkangnya juga pakai 420. Jadi kalau ujian FY-nya nggak dikasih tahu, ya udah kamu ambil 420, ya. Kemudian lagi tadi udah ya sampai bosen ya. Oke, sampai Gani nyatet udah 12 kali tinggi efektif penampang tadi, ya. Silahkan lanjutkan. Oke. Kemudian S itu spasi jarak antar tulangan geser. Saya balik ya ke gambar tadi. Spasi itu ini sayangku nih. Ini sama ini. Jadi ini satu set, dari set ke set nih S tuh. S. Nih. Jadi ini geser. Oke? Ngerti spasinya. Ini spasinya. Makin rengket, makin dekat spasinya, tentunya makin bagus. Ya? Oke? Nah ini yang tadi 4. Ini yang 4. Oke, ini peringatan aja dari si McGregor. Sengkang jangan dibikin tekuk kayak gini. Kalau nanti dia lagi menahan geser, tulangannya menjadi tertarik, ini bisa gompal. Gitu. Yang benar gimana? Biarkan dia turun ke bawah. Yang ini juga biarkan dia menyilang. Begitu. Oke. Ya, nah tadi perlu dicek kebutuhan AV minimum. Walaupun gesernya kecil, itu tetap harus dikasih. Namanya balok ya harus dikasih sengkang. Ada AV minimumnya dari rumus 2 ini. Dari rumus ini. Terbesar dari 2 rumus ini. Ya, oke. Ini AV minimum. Seperti di tulangan lentur juga ada A minimum. Ini AV minimum. Oke.
Ini nggak usah diperhatikan, ini karena untuk balok prategang ya. Yang ini aja 2 rumus. Terus kemudian spasi maksimum. Spasi maksimum. Ya. Kalau dia lebih kecil dari ini, VS-nya, ya VS-nya tuh lebih kecil dari 0,33 akar FC prime D, itu bisa D per 2 atau 3/4 H atau 600. Kalau ini balok prategang, nggak usah dilihat dulu. Jadi kita non prategang, jadi yang keep in mind D per 2 atau D per 4. Kalau dia lebih besar, berarti gesernya dahsyat, mesti lebih rapat. Ya, biasanya buat balok menahan gempa itu D per 4. Oke, D per 4 atau 300. Mana yang terkecil? Oke. Nah, ternyata kalau sudah combine, digabungkan antara kekuatan geser sumbangan konkret dan sumbangan dari ini, dia kan 0,17 nih. Ternyata si ini dibatasi juga, paling mentok 0,66 si geser. Jadi nggak bisa suatu balok menahan geser yang dahsyat, kamu taruh sengkang serapet-rapetnya. Nggak boleh. Jadi kombinasi berdua itu, ini nggak ada di SNI-nya. SNI-nya cuma bilang ini maksimumnya. Ya, karena kalian ikut kuliah sama saya jabarkan, berarti kamu mesti ngecek nih terhadap ini. 0,83 datangnya dari mana? Ini yang dibatasi, ini 0,17 sama 0,6 ini 66. Oke? Ya. Zaman dulu lebih gampang. 0,17 itu 1/6. Ya. Ini 66 itu 2/3. Jadi di sini sebetulnya 5/6 nih. Oke? 5 dibagi 6. Yang sekarang nggak maunya kayak begini pakai angkanya. Ya sudah, ikuti saja. Oke? Jelas? Pasti nggak jelas. Jujur saja. Apaan itu Pak? Nggak ngerti gua, apalagi ini. Apa sih tadi? Ya daripada capek. Ini apalagi Pak? Oke? Ya. Dan di sini ingat nih, ini AV per S nih. AV per S terbesar dari ini dan ini. Ya. Nah, mari dari yang pusing-pusing begini nih ya, pokoknya 2847 kan saya udah bilang di bawah hanya untuk kamu supaya lebih sehat. Oke? Selebihnya ya cuman itu aja buat petantang petenteng gua mahasiswa Trisakti, mahasiswi Trisakti, gua mahasiswi yang rajin bawa buku textbook gitu, bukunya tebal. Kalau tipis-tipis mah kurang gengsi dong. Jadi ya itu. Tapi banyak tuh yang nitip di loker-loker. Itu bahkan waktu itu ya sayangku, setelah ujian SBB, ya SBB 2, itu pada ditinggal di belakang kelas. Gila nggak? Mungkin saking udah bencinya ya tiap hari suruh bawa gitu. Itu banyak, McGregor yang ditinggal di belakang kelas. Ada 2 atau 3 buku, gile juga. Nggak tahu akhirnya itu, siapa yang membereskannya. Oke? Nah, kira-kira nanti ujiannya seperti ini sayangku. Ya. Jadi ada tulangannya ya, ini S22 nih, S22, terus tambahannya tulangannya S16 tuh. Wah, kalau ini nggak bisa tadi pakai 2 dibagi 6, nggak boleh gitu. Mesti ini areanya berapa ya, kan sudah di ini kan.
Kalian sudah bisa ya pakai momen statis. Oke, kalau nggak bisa ya nanti ikut di remedial ya. Oke, berarti kamu belum bisa momen statis. Kan bukan saya loh. Kalau nggak lulus gara-gara nggak bisa ngitung titik beratnya tadi, jangan salahkan saya nggak lulus. Salahkan yang ngajar kemarin yang memberi lulus, justru dosen yang memberi lulus. Kamu waktu mengajarkan momen statis gitu. Kenapa dia ngasih lulus kamu sehingga waktu saya pakai di sini kamu nggak bisa ngitung dan kamu tidak lulus. Masa Surajin yang jadi kena getahnya? Nggak fair kamu. Oke? Awas kamu ngadu sama orang tua kamu bahwa kamu gagal gara-gara Surajin itu wah dosa besar lah pokoknya. Dosa besar. Oke? Oh ya, besok bawa sehelai kertas ya. Bawa sehelai kertas bergaris boleh, pokoknya dengan pen, dengan pensil juga boleh. Kamu boleh curhat. Besok saya kasih waktu 10 menit tanpa nama. Tanpa nama. Mau ngomel-ngomel boleh di situ. Kamu tanpa nama dan harapan kamu apa. Jadi tolong bikinlah, ini lagi-lagi bukan itu ya, jangan salah. Bikin surat cinta sama saya. Oke? Apa positifnya saya, apa negatifnya saya. Ya biar saya juga bisa memperbaiki diri ya. Oke? Ya tapi saya pastinya nggak akan berubah. Jadi ini. Jadi biar supaya kamu juga fair, nggak takut gitu tanpa itu, tanpa nama ya. Tapi kalau saya mau sih ya juga bisa sih pakai karakter recognition ya. Nanti sama ujian kamu disamain gitu. Oh tulisannya sama, dapet nih si Gani nih ngomel-ngomel, si Marsetia Aulia ya Rangga ngomel-ngomel. Udahlah, jangan dikasih lulus gitu. Oke. Nah ini Sevanya baik-baik, ngomongnya cuman dia yang lulus tahunya. Oke. Ya, berani nggak ngasih itu ngasih komentar? Berani kan anak Trisakti? Berani. Berani, ya oke, lihat aja besok. Baik, udah contoh soal ya, yuk konsentrasi tadi cuma intermezzo. Oke, prinsipnya gini loh, saya tuh bukan killer, bukan apa. Kalau kamu sampai salah ngitung dan itu menyebabkan bangunannya roboh gara-gara kamu salah ngitung, itu saya nggak kasih lulus, sudah gitu. Ngerti nggak? Ya, oke. Tapi kalau kamu ngitung karena pembulatannya beda sama saya punya ini, itu nggak menyebabkan kamu tidak lulus. Oh iya, jangan salah. Banyak yang saya kurangi nilainya kalau kamu di belakangnya nggak dikasih satuan, sayangku nih kilonewton, ini milimeter ya. Kalau waktu pakai rumus nggak usah ditulis satuan-satuannya. Setelah jadi hasilnya nih, ini penting nih. Oke? Ini seperti nama. Oke? Seperti nama. Oke? Seperti nama kamu. Mau nggak Gani? Cuman Gani doang. Terus ini Gani siapa? Ya? Farizal. Kenapa disebut terus si Gani lah, si Marsetia, Sevanya? Karena ini saya lagi pakai yang tampak di screen saya cuma 4 orang. Oke? Ya, kalau saya tarik lagi nggak nampak. Oke. Jadi jangan lupa ini satuan. Itu ini kan kamu juga ada logikanya. Oh, ini A area milimeter persegi. Oh, S tadi spasi harus satuan panjang milimeter. Oh, VS itu gaya ya Newton atau kilonewton atau apa. Ya, itu penting semuanya. Kamu lihat, ikuti persis sama saya. Oke, persis. Oke, FC prime.
dikasih tahu 30 MPa nih, berarti yang biru ini 30 MPa. Terus FYT-nya 420, kita lagi konsentrasi urusan ini ya, urusan sengkang. Jadi kita juga konsentrasi di dua kaki ini. Oke, terus D dihitung dengan momen statis nih. Coba aja ya, sebagai latihan. Kamu bisa dapat nggak 429,80 ya? Nanti saya udah nggak ini. Dihitung dengan momen statis. Udah dapat nih 429. Karena momen positif berarti dari sini ke titik beratnya sini. Oke, titik beratnya dekat yang kerame, pokoknya yang lebih banyak, ya. Jadi kalau titik beratnya lebih dekat ke yang 2, salah kamu. Oke, titik berat itu harus lebih dekat yang lebih berat, gitu aja namanya titik berat. Oke, terus kemudian ini sumbangan kontribusi beton, jeng dihitung. Oke, tadi akar 30 MPa ya tetap dapatnya 30 satuannya MPa. MPa-nya itu jangan lupa apa? MPa itu Newton per milimeter persegi. Jadi mesti dikalikan B sama sorry. Kok jadi lama? Kesentuh ini saya pakai touch. Oke, jadi poin 17 kali akar 30 ya, 30 MPa, BW-nya berapa itu tadi, lebarnya kan 300, terus 429 itu D-nya. Terus ini kamu supaya nggak dapat juta-jutaan, angkanya langsung saya bagi 1000, konversi Newton ke kilonewton. Jadi saya udah bagi 1000, 1E pangkat 3 ya, 1000. Kamu bagi 1000, dapat segini. Tulangan geser, berapa jumlah kakinya? Kan tadi udah kelihatan ya, ada 2, 1, 2. Satunya 79, 2 berapa? 156, tadi udah saya sebutkan. S-nya berapa di situ? Kamu lihat nih, di sini nih, di gambar. Sengkang 2 itu artinya number of leg ya, 1, 2, nih 2-nya tuh 2 ini nih, 1, 2, S10 dengan spasi nih, spasinya 200 ini, 200 itu. Cara nulisnya begitu. Jelas? Oke, kamu mengangguk berarti sudah jelas ya. Oke, Rangga jelas nggak? Ngangguk aja sayangku. Oke, ya. Jadi ini 2 kaki, ini 1, 2. Kalau di sini saya kasih lagi berarti nih 3. Tuh, saya harus tulisnya 3S10. Kalau ini kan nampaknya cuma 2, ya udah 2 kali 79 dapat ini. Masukin rumus. Benar kan? Di SBB 2 nggak ada integral, nggak ada diferensial, ya. Semua tinggal plug in, tinggal masukin nih. AV-nya berapa? 158, FYT-nya berapa? 420, saya bilang kalau nggak dikasih tahu juga 420, ya. Toh mentok juga 420, kecuali nanti di ujiannya saya isengin pakai mild steel, pakai tulangan yang lunak, misalnya 280, ya, bisa saja. Kan kita misalnya lagi menghitung bangunan rumah tinggal cuma 2 lantai gitu, bisa aja, nggak terlalu harus pakai yang high strength. Nah terus 429 tadi D udah tahu, S-nya 200, ini konversinya dapat segini, tinggal dijumlahin nih VC sama VS dapat segini, dan dia 0,75 dapat segini, 197 kilonewton. Ya, gampang, semua tinggal pluk masukin rumus. Yang susah itu kalau namanya desain. Oke? Kenapa kamu juga mau bayar mahal kepada desainer? Karena cakep Pak. Bajunya desainnya cakep. Nah, desain itu mempunyai nilai tinggi gitu.
Oke, makanya karena lebih susah ya menciptakan. Contoh soal nomor 2, diketahui kayak begini tadi, oke. Ini katakan lain bukan balok ini, tapi pokoknya sudah dihitung dengan momen statis. Ceritanya gini, rancang tulangan geser dengan S10 untuk VU segini. Wah, pertama langkahnya cek dulu pasal 22512. VU dia bilang nih, nggak boleh lebih besar dari ini kan yang tadi, yang dijumlahin itu. Karena percuma, kalau VU-nya terlalu dahsyat, mintanya terlalu besar, gaya gesernya terlalu besar, penampang kamu mungkin nggak cukup. Habis di sini, kamu kalau ujian seperti itu, langsung misalnya nggak cukup di sini ya. Ini kebetulan keluarnya 519, berarti cukup. Kalau nanti misalnya di sini 1297, di sini cuma 519, langsung nggak usah tulis itu. Balok tidak kuat menahan geser titik. Serahkan ujian, pulang kamu dapat A. Pinter kamu. Tapi kalau yang goblok, ikut ngitung dulu ini terus ya robot. Walaupun benar dia di situ, tetap saya kasih C. Karena goblok. Yang cuma sebaris, pinter dia bilang dia cek dulu, baloknya nggak cukup Pak penampangnya. Saya udah hitung, misalnya di sini mintanya 1297, dia cuma mampunya 519. Ngapain saya hitung ke bawah, Pak? Kan saya anak pintar, Pak. Gitu. Iya, kamu anak pintar, saya beri A. Oke, silahkan lanjut ke SBB 2 tanpa ikut remedial. Gitu. Oke? Pulang udah happy loh. Ya, ke orang tuamu. Wah, saya dibilang pinter loh tadi sama dosen killer saya gitu. Oke, sangat membanggakan. Oke, gitu. Makanya kamu mesti deket-deket tuh, kalau sering ke kampus deket-deket sama orang pinter. Kalau ke kampus deket-deket sama yang goblok-goblok ya, ketularan gobloknya lah lama-lama. Oke, ya. Sorry ya, saya ngingetin lagi, saya alumni Trisakti. Ini Trisakti nih lagi diakreditasi nih. Tadi saya lebih formal lagi, tadi pakai batik, pakai apa, udah kayak mau kondangan. Oke, tadi kamu nggak ke kampus sih. Tadinya saya udah mau itu loh, gara-gara saya pakai batik udah ganteng gitu, udah ini aja kuliahnya offline. Tapi saya pikir-pikir kasihan juga, cuman kepingin kamu lihat saya pakai batik lengan panjang ya. Kalau biasa kan batik lengan pendek, ini kebetulan saya pakai batik formal, ada Trisaktinya. Itu batik itu loh, batik Trisakti, batik tulis khusus ada lambang Trisaktinya. Wah, cakep deh pokoknya. Sayang banget. Tadi udah mahasiswa juga. Kita dosen-dosen rame semua mau potret, ngajakin mahasiswa nggak tahu, ini ketakutan. Diajak foto malah ketakutan, nggak mau. Aduh, pusing. Oke, dikiranya kita semua gendut, semua atau apa tukang predator. Ya. Oke, jadi udah dicek nih. Lanjut ya, ini kapasitasnya bisa 519, ininya soalnya cuma 297. Oke. Terus mulailah di sini rumus yang pertama tadi diperkenalkan ya. Nah, tinggal dibalik berapa sih Vn-nya? Itu tinggal VU dibagi V vector bagi ini. Oh, ternyata yang 297 sekarang menjelma jadi butuhnya 396,71. Ya, kita hitung dulu kontribusi beton kayak tadi lagi. 141 nih. Ya, 141.
Berarti si VS-nya berapa? Tinggal dikurangi aja. Jadi tulangan geser tuh harus menanggung cuma 254. Yang ini udah bisa yang 141 itu udah bisa ditanggung sama si betonnya. Kita coba number of leg-nya 3, bukan 2 ya sayangku. Jadi kalau 3 tuh seperti apa? Ya, saya kasih ini ilustrasi. Ini kan yang basicnya 1, 2. Terus kalau yang satunya tuh begini. Gitu. Itu 3. Kalau 4 bagaimana Pak? Bisa begini. Terus kamu kasih begini. Ya tentunya di sini ada tulangan ya, tulangan memanjang ya sayangku. Itu udah otomatis karena kita nggak bicarakan dia, jadi dianaktirikan dulu. Ini 4. Boleh nggak Pak double Pak? Boleh. Begini sayangku. Itu juga 4. Tapi saya prefer yang ini karena dia kan statis nih yang gede ini. Terus baru di ini kan itu lebih mudah. Ini 4 kaki, 4 kaki, 4 kaki. Ini 3 kaki nih, ini 3. Oke. Ya, saya hapus ya. Clear. Nah, 79. Maunya pakai S10. Pakai S10, satunya 79, kalikan 3, 237. Masukin rumus yang tadi. Cuman saya balik sayangku. Rumus yang tadi nih. Karena saya mau ngitung S-nya semua. Mau ngitung S-nya aja, spasinya aja. Kenapa begitu Pak? Ada enaknya, punya lebih ada sense. Jadi semua rumus itu nih rumus ini segala macam nih rumus rumus ini kan ini ada S nih S ya terhadap spasinya ini juga AV per S ya terus kemudian rumus ini ada S jadi S-nya saya ke sini saya ke sisi kiri kan kemudian VS saya taruh di sini di bawah jadi semua yang saya hitung adalah spasinya sayangku jelas S-nya. Sorry. Oke. Tadi yang rumus ini VS-nya turun ke bawah ya. Tahu dari 254 ke sini. Ini AV-nya dari sini. 420-nya tahu, FYT-nya, D-nya tadi udah 435 yang dibilang suruh hitung pakai momen statis dapat 169. Ya, karena VS 254 nih lebih kecil dari ini mesti dihitung dulu ya. Yang tadi ini dari mana sih Pak rumus ini? Ini loh yang pembatasan ini tuh ini dan ini nih. Ini nih. Oke. Nah, itu hitung dulu. Cek. Dihitung. Ternyata 275. Karena dia lebih kecil, saya boleh pakai yang per 2 sama 600. Kalau di sini ternyata lebih besar dari angka ini, misalnya dapatnya 354, ya saya harus pakai yang D per 4 sama yang pakai 300 sayangku. Gitu. Jelas? Ini ada pembatasnya nih. Ya. Nah, yang minimum tadi, ya kita... Oh, berarti ke bengkel dulu, ntar gue ikut ke kos lu. Itu siapa yang bocor, tolong. Yang pasal ini. Tadi, sorry saya, Sevanya, sorry. Gani,
Rangga dan teman-teman saya salah nunjuknya, bukan yang ini, tapi apa namanya, sorry, yang 600 sama 300 tuh ini benar, sorry. Nah, terus kan ada yang minimum, yang AS minimum nih, AS minimum yang saya baru mau bahas. Yang tadi benar, saya tunjuk ini, ya. Ini benar. Nah, yang ini benar, yang ini benar. Sekarang berdasarkan persyaratan AS minimum. Tadi kan AV per S. Jadi ini S-nya saya kesanakan, ininya jadi begini rumusnya. Ini cuman saya pindahkan semua. Jadi untuk seterusnya nanti waktu ujian, kamu udah fokus aja sama ininya saya. Oke, persyaratannya. Berdasarkan dia 812, 837. Nah, dari 5 angka tuh mana? Ini 1 nih, ini S. Ini 2, 3, 4, 5. Itu diambil yang paling kecil. Ya, jarak maksimum, kata-kata jarak spasi maksimum jangan terkecoh sama maksimum. Maksimum terus kamu ambil yang angkanya paling besar. Tadi saya udah wanti-wanti, bukankah kalau sengkang dibikin lebih rapat, lebih kuat, bisa menahan geser lebih besar. Jadi berapa jarak maksimumnya? Jadi angka yang terkecil dari 5 itu 169 apa 217 apa ini atau ini atau ini. Ya, ternyata yang paling kecil adalah ini. Oke? Nah, saya minta gunakan S sama dengan 150. Harus lebih kecil dari ini. Pak, saya 160 boleh nggak? Boleh. Pak, saya 170 boleh nggak? Aduh, nggak lulus kamu. Ya ampun Pak, kacek poin 16. Iya, karena kamu nggak mengerti. Jadi ambil ini. Ada yang geblek, ngambil S sama dengan 100, malah lulus. Cuman saya omelin, kamu anaknya toko besi ya. Desainmu boros-boros amat gitu. Dalam gambar ditulis S. 3S10, nih 3-nya dari 3 kaki, 3S10 jarak 150. Oke? Ini kok dari tadi lompat-lompat terus. Ada pertanyaan? Bapak, saya mau izin bertanya. Ya, sayangku. Ini tulangan gesernya kenapa kita coba di kaki 3 ya, Pak? Kalau misalnya saya nyoba di 4 kaki, boleh nggak, Pak? Boleh. Jujur, dalam soal ini, saya kan udah nyoba pakai 2 kaki, ternyata nggak bisa gitu sayang. Ya, di behind the screen-nya itu, behind the screen-nya. Ya, kalau menjawab pertanyaan kamu, ya kamu mesti nyoba mulai dari 2 kaki, kan minimal 2 kaki toh. 2 kaki, terus kemudian nggak cukup 3 kaki, 4 kaki, dan seterusnya. Gitu. Kalau ada nggak yang 1 kaki? Ada. Nih, contoh, aduh, ya udahlah, coret. Ini misalnya lisplang tipis. Ini biasanya disebut dengan lisplang. Itu penulangannya bisa aja nih, dia cuma 1. Ini tuh dari pelat, ya. Nah ini bisa dikasih cuma 1. Nah kayak begini,
Cuman satu kaki artinya. Oke, tapi jarang-jarang. Tapi ini kalau terlalu tipis, misalnya arsiteknya minta katakan cuma 80 gitu ya, 80. Maunya tipis ya, kita mau bikin rumah minimalis, dia bilang. Oke, ya kita kasih tulangan satu kaki. Tapi kalau balok normal, balok normal ya, kan sedikit gemuk ya, jadi harus minimal kan 2 kaki. Ini 1, 2. Oke. Ini kita bahas besok balok T. Ada lagi yang mau tanya? Gini aja, kalian resapi dulu. Nomor 1, saya bilang PR-nya. Oke, PR-nya itu benar-benar dimengerti, angka-angka yang dari saya itu mesti dapat. Sekalian latihan mengenai tadi titik berat, ya, momen statis, segala macam. Terus kemudian ini dipelajari, besok agak senggang kita. Besok agak senggang, materinya sedikit. Kalau kamu nggak tanya, ya sudah. Kita juga sama-sama happy. Oke? Ya, sampai besok ya, bukan minggu depan. Tadi lupa belum diganti. Sebentar. Baik. Ini sudah lewat 7 menit. Belum, deh. Kan kita tadi mulainya jam 3. Ini tadi saya set up sampai ini baru 90 menit. Masih punya 2 menit nih. Oke? Ada yang mau bertanya? Tidak? Sudah bosan? Sudah mau punya acara lain? Sampai bertemu besok. Bawalah segudang pertanyaan dan saya jawab. Saya kepingin kamu lulus. Tapi kalau kamu cuek, saya juga diem. Oke? Kamu mau memperkaya Trisakti, silahkan. Kamu mau pinter, ya, silahkan. Saya dengan senang hati membimbing kamu. Oke? Saya sudah dibayar sama kamu. Oke? Kamu sudah dengan manisnya mengikuti kuliah ini ya, yang saya ingat ya, Sevanya selalu duduk di paling depan, Aura juga duduk paling depan, ya, jangan cuma mereka yang berdua yang lulus ya, oke? Dan saya udah bilangin ya, cari soal-soal tahun lalu, dan saya nggak mungkin yang saya kasih contoh soal saya keluarin, itu kalau kamu ikutnya remedial begitu. Oke, jadi bisa aja nanti dikasih suatu struktur dulu berapa gaya yang bisa dipikul dari struktur itu berdasarkan kekuatan momennya, ya, kekuatan lenturnya maupun kekuatan gesernya. Dari penampang bisa keluar ininya, momennya berapa, bebannya berapa, terus dari geser bebannya berapa, bandingin jebol siapa dulu gitu. Jadi pakai mikir, mau jadi sarjana teknik ya mikir. Oke, kalau enggak ya nanti dikasih seperti disuapin waktu di remedial. Bayar lagi dong Pak. Iya, Trisakti yang kaya. Nah, kalau nggak mau mikir ya udah. Oke. Mudah-mudahan saya yang jaga nanti waktu ujian mau telat tinggal 10 menit, cuma 45 menit. Kamu datangnya telat 30 menit, kalau saya sih welcome, suruh duduk, kamu tinggal tulis supaya kamu bisa ikut remedial. Kalau enggak, kamu nggak bisa ikut remedial. Kalau kamu nggak hadir.
Oke? Sudah? Tidak ada pertanyaan sampai besok ya. Besok silahkan mau membombardir dengan pertanyaan, silahkan. Oke. Yuk, see you. Bye.